Alhamdulillah udah bisa Pak ya. Ujungnya bisa dihilangin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai materi kita adalah ma'rifatul Islam. Bahasa kitanya itu adalah mengenal Islam lebih dekat. Sebab kan kita Islam itu kan dulu Pak ya, dari mulai kita dilahirkan alhamdulillah kita sudah Islam. Jadi mau kita tahu apa itu Islam, mau kita kagak tahu apa itu Islam, kita alhamdulillah sejak lahir karena orang tua kita muslim, alhamdulillah kita sudah muslim sejak lahir. Akan tetapi bukan berarti orang Islam itu paham apa itu arti dari Islam sebenarnya. Kadang mohon maaf nanti akan kita lihat di slide-slide selanjutnya, banyak yang orang Islam ternyata tidak tahu apa itu Islam yang baik dan yang benar. Oleh karena itu pada slide yang awal saya ingin membahas mengenai urgensi ma'rifatul Islam, ahamiyatu ma'rifatul Islam. Apa sih pentingnya? Ini Bapak DKM mengamanahkan saya untuk menyampaikan kita ini materi yang sedang kita paparkan di slide untuk mengenai apa itu Islam yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penting untuk dibahas karena yang pertama fungsinya adalah agar kita tidak tersesat jalan. Mohon maaf, sudah banyak kaum muslimin yang punya semangat tinggi belajar Islam, ternyata di tengah jalan dia keliru jalan. Kenapa? Karena dia nggak tahu Islam yang ingin dipelajari itu Islam yang seperti apa. Dia tidak paham Islam yang ingin dikaji itu Islam seperti bagaimana. Dia tidak mengerti apa Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu penting ini materi ma'rifatul Islam. Salah satu poinnya adalah agar kita kaum muslimin tidak tersesat jalan. Kita Bapak, Ibu dan saya secara pribadi. Sebab kalau ini sampai majelis ulama kita Indonesia mengeluarkan satu buku khusus mengenai aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia, Pak. Kenapa mereka tersesat? Mereka bukannya tidak Islam, tidak. Mereka Islam, mereka orang Islam, cuman belajar Islamnya keliru. Menggali kajian Islamnya itu bukan Islam yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya banyak yang sesat. Belum lama rame kan ada Syiah itu. Syiah itu kan awalnya Islam, Pak. Awalnya Islam, dia mengaku Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai kesana-kesananya, lalu mereka itu ada keyakinan, akidah, teologi yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Syiah ini yang tadinya Islam dia menyimpang, dia tersesat jalan. Apa salah satu sebabnya ini jangan-jangan dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai MUI lagi-lagi ngeluarin satu buku mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah yang ada di Indonesia, lengkap beserta dalil-dalilnya. Mudah-mudahan masjid kita udah punya bukunya, Pak ya. Sebab mohon maaf, jumlahnya sekarang sudah banyak, sudah menyusup di mana-mana, menyebar di mana-mana. Khawatir ada di antara jemaah kita itu yang sudah terjebak menyimpang Syiah karena awalnya sederhana, dia nggak tahu apa itu Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Yang kaget lagi ternyata jumlahnya tidak sedikit, Pak. Bukunya kebetulan saya di rumah ada dua-duanya itu ya. Mudah-mudahan kalau jemaah masjid kita perlu, silakan kirim surat ke Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan permohonan kita untuk bisa punya buku itu berapa eksemplar nanti dikirim ke masjid-masjid kita, agar kaum muslimin di masyarakat kita itu paham apa saja aliran sesat yang ada di Indonesia. Ternyata nggak cuma satu, ada lebih dari 250 aliran sesat yang dikaji dan diteliti oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini salah satu yang saya kutip, ada ajaran Oben Sarbeni di Tasik, Malaysia. Bukan Sarbeni yang ini, ada Obennya begitu ya. Kalau beliau insya Allah tidak sesat, amin. Insya Allah, karena hari ini lagi ngaji belajar ma'rifatul Islam. Ada syafaatul Rasul, ada ilmu kalam santrioka, ada satrio paningkit, ada finalila, ajarannya Nabi Gus Roy, namanya Roy jadi Nabi, Masya Allah. Ada Ahmad Saifuddin dari Tegal, ngaku jadi Nabi, aliran Ahad Sohad. Ada Nabi Adam dari Aceh, Pak, Masya Allah. Ajaran Al-Quran hijau, Al-Quran suci, namanya bagus, Al-Quran suci. Ternyata aliran sesat. Ahmad Sayuti dari Bandung, tukang cukur, Pak, ngaku jadi Nabi, ya Allah. Ya, tukang bubur, tukang cukur, gerakan Fajar, Lia Eden belum lama itu yang minta izin sama presiden mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Masya Allah. Kenapa itu bisa sesat? Dia nggak tahu Islam yang benar itu yang mana. Padahal mereka awalnya Islam. Ada ingkarus sunnah, dia Islam saja, percaya, beriman kepada Rasul, kepada Al-Quran, tapi dia tidak mau mengamalkan itu sabda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Dia menganggap Nabi itu kan manusia, perkataannya ya perkataan manusia, bisa salah dan bisa keliru. Akhirnya sabda Nabi, perintah Nabi dia tidak kerjakan, cukup Al-Quran saja. Itu yang disebut dengan ingkarus sunnah, dan ternyata itu merupakan ajaran yang sesat. Kenapa sesat? Karena mengingkari risalah Nabi besar Muhammad SAW. Ahmadiyah yang belum lama, nggak tahu sekarang udah bubar belum Ahmadiyah? Masih ada, masih banyak juga pengikutnya, Pak. Syiah juga, Sufi, ya. Lembaga Pembaharu Isa Bugis, Islam Jamaah. Ini Islam Jamaah ada di Sunter, Pak. Yang kalau kita datang ke masjidnya itu di Pel. Mohon maaf, ini harus kita sampaikan karena keliru. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada saudara kita yang terlanjur terjebak gitu, Pak ya. Yang terlanjur terjerat. Kenapa? Awalnya dia tidak paham apa itu Islam. Makanya alhamdulillah, Pak, polisi yang namanya polisi yang paling bagus itu polisi Republik Indonesia. Polri kita tuh kita angkat jempolnya, Pak. Kenapa? Jangankan penjahat, nabi dia dijebloskan ke penjara. Nabi kan banyak tuh yang masuk penjara. Siapa yang nangkep polisi kita? Nabi bisa masuk penjara. Nabi ditangkap. Jibril ditangkap, waduh. Yang belum Israel aja yang belum ya. Nggak tahu kalau Israel ketangkap juga lah. Kalau ada yang mati-mati kan begitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu poin yang penting yang hendak saya sampaikan, bahwa ma'rifatul Islam itu penting bagi kita. Yang berislamnya itu dari lahir, kita bukan melalui proses pembelajaran kan, Pak. Kalau orang-orang yang mu'alaf, makanya kenapa para mu'alaf itu banyak yang baru masuk Islam jadi ustadz. Kenapa? Karena dia belajar Islamnya itu sebelum dia masuk Islam, dia pelajari betul-betul itu Islam. Dia pelajari apa itu Al-Quran, dia pelajari apa itu As-Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pelajari, dia baca bukunya, dia bertanya, dia diskusi sehingga hidayah Allah itu masuk sehingga dia masuk Islam. Makanya setelah masuk Islam banyak yang jadi ustadz, banyak yang jadi ulama, banyak yang jadi kiai. Tapi kita yang sudah puluhan tahun masuk Islam, jangankan jadi ustadz, jangankan jadi kiai, lah sholat subuh aja cuma berapa baris kan begitu.
Kenapa? Karena jangan-jangan kita belum ma'rifatul Islam, kita tahu Islam, Islamnya Islam abangan, Islamnya Islam keturunan, bagus alhamdulillah, akan tetapi itu perlu kita tingkatkan kalau kita mau bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ternyata yang nomor 15 itu sepilis, sekulerisme, pluralisme, liberalisme, itu juga bagian dari aliran sesat yang difatwa oleh Majelis Ulama Indonesia pada bulan Juli tahun 2005. Ini hati-hati, Pak. Liberal itu udah di mana-mana, apalagi yang di kampus-kampus. Masya Allah, saya kebetulan ngajar di beberapa kampus Islam. Lah, musuh kita bukan cuma orang-orang kafir, orang Islam sendiri yang sudah tercemar itu pemikirannya dengan pemikiran-pemikiran yang oleh MUI difatwakan itu aliran sesat. Mereka menyebarkan paham-paham yang mana dengan paham itu kaum muslimin menjadi tersesat jalan. Kenapa? Karena mungkin jangan-jangan mahasiswa kita yang masuk di sekolah-sekolah agama itu tidak punya basic, tidak punya tujuan, tidak mengerti apa itu sebenarnya Islam yang harus dia pelajari, sehingga dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu tahun 2001 saya sempat kuliah di IAIN, Pak. Saat itu sudah konversi menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Masya Allah, itu saya punya kawan, Pak. Dulunya alumni pesantren, sholatnya rajin, sembahyangnya Masya Allah, zikirnya, baca Qur'annya, alumni pesantren. Semester 2 semester nggak ketemu, semester ketiga udah berubah penampilannya. Apa yang berubah? Dia kuliah pakai baju koko, Pak. Bagus nggak kuliah pakai baju koko? Anak soleh, Pak, ya. Nggak cuma pakai baju koko, dia pakai peci, kuliah pakai peci putih. Bagus, Pak, kuliah pakai peci putih. Bagus. Nggak cuma itu, dia bawa tasbih kuliahnya, Pak. Kuliah, masuk kuliah bawa tasbih. Bagus, syiar begitu ya, simbol Islam. Yang menarik bukan itunya, yang menarik di kalungnya itu ada tanda salibnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sebab kata dia, ini kan cuma simbol-simbol saja. Islam itu tidak perlu simbol. Mau saya pakai salib, mau saya pakai tasbih, yang penting saya beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Banyak kawan-kawan saya dulu yang awalnya sembahyang Jumat kagak sembahyang lagi. Kenapa? Setelah dia mengkaji Islam, Islamnya Islam keliru. Islamnya Islam liberal yang disesatkan oleh MUI tahun 2005. Tuh, kalau kita nasihati, kadang kita yang diceramahin, ente belajar lagi. Coba buka surat Al-Hijr ayat 99. Bunyinya bagaimana? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, gitu dia. Coba buka surat Al-Hijr ayat 99. Sembahlah Tuhan engkau, kata Allah dalam Al-Quran, sampai engkau yakin, kata dia. Jadi ibadah kita, sholat kita, Jumatan kita, subuh kita itu adalah wasilah, perantara agar seorang hamba itu menuju keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat seseorang sudah sampai tujuannya, pada saat seseorang sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak perlu lagi wasilah, tidak perlu lagi ibadah, tidak perlu lagi sholat Jumat, sholat subuh dan lain sebagainya. Kenapa? Saya sudah yakin. Kalau Anda mau sholat silahkan saja, berarti Anda sudah yakin. Kalau kami tidak sholat, jangan engkau salahkan, karena kami sudah yakin, kami sudah sampai tujuan yang Allah inginkan dalam surat Al-Hijr ayat 99. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang tadinya sembahyang jadi kagak sembahyang. Sebabnya apa? Sederhana, aliran sesat, liberal, plural, sekuler.
Alhamdulillah majelis ulama kita mengeluarkan fatwa sesat, meskipun memang ini perlu didukung oleh pemerintah kita. Mudah-mudahan nanti ke depan pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengerti ma'rifatul Islam, sehingga program-program pemerintah dalam bidang pendidikan yang terkait dengan sepilis yang difatwakan sesat oleh MUI itu diberanguskan, sehingga Islam kita adalah Islam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liberal ini enggak 1-2 orang, Pak, mohon maaf. Ini saya juga punya bukunya. Ada 50 tokoh besar ini jil yang ada di Indonesia. Mohon maaf, tadinya saya pengen share itu nama-namanya, cuman khawatir karena banyaknya informasi yang kita dapat, jadi khawatir nanti terjadi fitnah ya. Saya justru malah merekomendasikan saja, silakan kalau Bapak Ibu yang ingin mengkaji lebih dalam siapa saja nama-nama 50 tokoh jil yang ada di Indonesia yang menggemar itu gencar ya, memberikan doktrin-doktrin kepada mahasiswa Islam kita, silahkan bisa dibaca bukunya, apa saja ajaran-ajarannya. Saya khawatir kalau di-share nama-namanya nanti justru terjadi fitnah ya. Silahkan. Ada 50 orang pentolannya, sekarang mah udah banyak, Pak ya. Sekarang sudah lebih banyak lagi, ini sudah tahun sekian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini salah satu yang terhangat. Kalau Bapak Ibu baca berita ini yang LGBT, lesbian, yang gay, yang bisex, transgender, yang bencong, yang banci, yang kawin sama sesama jenis. Itu ada Ulil Absor Abdallah, ini saya sebut karena ada namanya itu. Ya. Ketua partai tertentu, saya tidak sebutkan partainya karena saya tidak ada kepentingan dengan partai politik ya. Alhamdulillah saya bukan anggota partai politik tertentu secara struktural, Pak ya. Jangan khawatir, yang ingin saya sampaikan adalah Islam, ma'rifatul Islam yang benar. Ternyata Ulil ini yang merupakan salah satu orang yang disebutkan dalam 50 tokoh jil tadi. Dia bilang apa, kisah sodomi itu yang ada dalam Al-Quran itu sih sama kayak Yahudi. Kita mah nggak tahu itu beneran apa kagak, bohongan itu. Dia bilang apa, kisah sodomi yang Allah tuliskan dalam Al-Quran nggak tahu itu kisah beneran apa ngarang-ngarang. Nauzubillah summa nauzubillah. Padahal Allah berfirman, itu surat 8 ayat 31, wa iza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Ya persis yang diomongin sama orang jil ini, kata Allah dalam surat 8 ayat 31, dan apabila dibacakan kepada mereka tentang ayat-ayat kami, dikisahkan dengan kisah-kisah dulu pernah terjadi, itu ada kaum Sodomi, sesungguhnya apa kata mereka, orang-orang yang sesat itu, tersesat jalan, kata mereka, sesungguhnya kami telah mendengar cerita-cerita seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti itu. Kita juga bisa ngarang cerita kayak begitu. Al-Quran ini tidak hanyalah dongeng-dongeng orang-orang purbakala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ternyata ini perkataan sudah pernah dikatakan oleh orang-orang kafir, orang-orang tersesat. Sebelum Ulil itu lahir, Al-Quran sudah menceritakan. Kenapa sesat? Kenapa jil, liberal? Kenapa? Dia nggak tahu ma'rifatul Islam, mana Islam yang harus dia kaji, mana Islam yang benar. Di bawahnya ada lagi status Twitternya, kata dia, sekali lagi saya ulang nih, kata dia, jika benar Tuhan mengazab kaum Sodom itu karena LGBT, lesbian itu, gay, bisex, transgender, kenapa dia nggak ngazab itu negeri-negeri yang membolehkan itu? Kenapa Starbucks itu yang kopi
Yang punyanya orang Yahudi nggak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa lain yang mempromosikan LGBT itu tidak Allah azab? Kenapa? Kalau memang orang sodomi diazab sama Allah itu karena sodominya. Dia diazab sama Allah bukan karena sodominya. Ada faktor lain, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Persis Allah sudah gambarkan dalam surat 8 ayat 32. Ayat setelahnya, wa in qala Allahumma in kana hadzal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi adzabin alim. Jadi orang kafir juga dulu, orang sesat juga dulu pernah menantang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mengaku utusan Allah, kalau memang kami ini keliru, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Mana buktinya? Kenapa Tuhan nggak menurunkan batu menghujani kami dengan batu sehingga kami binasa? Berarti kalau kami masih tidak binasa, berarti kami dalam kebenaran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, sesat. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui ma'rifatul Islam. Sampai gini jelas Pak ya? Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sengaja saya gelapkan. Ya, saya minta waktunya agar bapak-bapak bersedia melihat ada cuplikan video. Ya, mungkin sebagian kita ada yang sudah pernah menyaksikannya. Bagaimana anak-anak kita, saudara-saudara kita yang kuliah agama, punya jaringan-jaringan liberal itu, bukannya dia semakin hari semakin paham terhadap agama, justru mereka menjadi tidak beragama. Yes. Silahkan disaksikan. Harus keluar dulu ya. Baik, saya keluar dulu. Kedengaran suaranya Pak? Ya sebentar, karena ada musiknya. Terjadi di UIN Bandung pada tahun 2004. Kelihatan Mbak yang di sana Pak? Iya. Kelihatan Mbak ya?
Tujuan itu semuanya adalah untuk pencapaian suatu kebenaran yang tertinggi. Dan kebenaran itu tidak hanya bisa didapatkan dalam satu agama. Kita tidak hanya bisa mengklaim bahwa Islam itu yang terbenar, karena pada dasarnya semua agama itu mempunyai kebenaran. Itu dalam agama Islam. Kalau pada akhirnya semua agama itu mempunyai kebenaran, dan pada namanya kita bersatukan dengan Iya, demikian cuplikan saja ini Pak ya, Masya Allah. Ini baru cuplikan saja membuat kuping kita, keimanan kita, amarah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah bergetar. Bagaimana kalau kita tahu sebenarnya kondisi yang terjadi di sana, bahkan pasti lebih dahsyat dari apa yang dikisahkan mengenai aliran-aliran yang tersesatkan. Kenapa dia tersesat? Karena itu tadi, pantas saja Majelis Ulama Indonesia kita menghukum ajaran liberalisme itu sesat karena sudah tingkat menyamakan Allah itu dengan anjing, sehingga pada saat kita takbir, umat Islam takbir yang benar, takbirnya adalah Allahu Akbar, dia takbir anjinghu akbar, menyamakan Allah dengan anjing. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Apa sebabnya? Sebabnya sederhana, mungkin mereka tidak mengerti, tidak punya basic ma'rifatul Islam yang baik dan yang benar. Baik, sebelum dilanjutkan ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak akan kita lanjutkan. Ya. Kita masuk ke poin yang kedua Pak ya. Tiba-tiba mati ya. Di sini nyala. Baik, diperbesar tidak bisa, misalnya kecil nggak apa-apa, kita coba yang kecil Pak ya. Yang penting materinya tercerna dengan baik. Yang kedua adalah agar kita kaum muslimin ini tidak gagal paham. Ya. Baca buku Islamnya itu jangan kebalik kayak gambar yang saya kasih di sebelah kiri itu. Orang kalau baca bukunya terbalik, itu nanti dia gagal paham.
Makanya ada istilah sekarang ini aneh bin ajaib, ada Islam Nusantara Pak ya. Ini maksudnya apa Nusantara saya tidak tahu, ada dikotomi antara Islam Arab sama Islam Nusantara. Mungkin maksudnya kalau Islam Arab pakai kain kafannya warna putih, kalau Islam Nusantara pakai batik begitu ya. Juga baca Qur'annya harus enggak itu, pakai langgam apa itu. Lalu kemudian banyak ya nanti air wudhunya pakai air menyan begitu ya. Kenapa Islam Nusantara? Kenapa dia gagal paham? Ya. Sebenarnya targetnya bukan Nusantara atau Arab. Ya, ini ada video lagi, saya khawatir error kalau dinyalakan ya. Mungkin saya keluar, saya ambil file aslinya saja. Ya, ada seorang profesor doktor, ini mohon maaf Pak. Ya, sudah tingkat profesor doktor itu. Belum juga Allah beri hidayah ma'rifatul Islam yang benar. Dia bilang ajaran Islam itu salah satunya adalah jenggot misalnya. Dia bilang kalau pakai jenggot itu orang bodoh. Jadi kalau Nabi kita berjenggot, Nabi kita bodoh. Kalau ulama-ulama kita pada pakai jenggot itu ulama-ulama bodoh. Kenapa bodoh? Ya karena otaknya itu ketarik sama jenggotnya. Ini saya tidak sedang memfitnah Pak. Ya mohon maaf. Makanya kenapa tadi di depan layar tadi saya berikan kurikulum vitae saya. Saya dulu pesantren di NU Pak ya. Ya latar belakang saya NU, keluarga saya NU. Saya ngajar juga di Jamiat Khair, itu punyanya NU. Ya tempat para habaib ngambil sanad itu, mana habib yang palsu, mana habib yang itu juga NU. Saya juga ngajar di Muhammadiyah, di Al-Azhar ya. Bagi saya Muhammadiyah NU itu adalah saudara kita. Ya, semua saudara kita semasi ajaran-ajarannya itu adalah ma'rifatul Islam yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ada oknum-oknum yang berupaya untuk menyesatkan umat manusia, dia kejar itu, dia hantam itu ajaran baginda Rasulullah SAW. Islam Nusantara salah satu ajaran jenggot yang memang banyak hadis yang mengajarkan kesunahan itu. Bahkan tidak sedikit mazhab-mazhab yang justru mewajibkan dan mengharamkan untuk mencukurnya kalau ada yang ada, meskipun itu masalah perbedaan pendapat. Akan tetapi masalah yang paling minimal itu para ulama bilang miara jenggot itu adalah sunnah. Lalu pada saat sunnah itu lalu kemudian dihantam, itu berarti sesungguhnya mereka tidak paham apa itu Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya setel saja biar kita tidak fitnah menfitnah di sini, agar kita semua percaya kalau memang ini banyak kaum muslimin yang tidak dan belum paham apa Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Summa na'udzubillah. Itu yang terjadi, Pak. Kenapa tersesat seperti itu, gagal paham seperti itu? Sederhana saja. Jangan-jangan dia belum ma'rifatul Islam, belum paham dan belum mengerti, dan pada intinya belum mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami apa itu Islam yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita masyarakat yang awam, jangankan mereka yang jarang hadir ke majelis taklim, tingkat profesor doktor saja bisa tergelincir pada hal-hal yang sederhana. Masalah jenggot dia bilang goblok, semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Padahal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan umatnya untuk memelihara jenggot agar kita berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ya, itu yang terjadi. Masuk ke poin yang ketiga, Pak. Kenapa pentingnya kita ma'rifatul Islam? Ya. Agar kita paham Islamnya itu tidak parsial, enggak setengah-setengah. Allah berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd." Ya, banyak orang itu beriman Islam itu setengah-setengah, separuh-separuh. Ya, percaya Islam sebagian, enggak percaya sama Islam yang lain. Islam itu urusan kita sembahyang di masjid, itu Islam. Giliran DKI 1 dipimpin sama orang kafir, oh itu urusan mereka. Padahal itu juga bagian dari Islam. Islam itu baca Quran, tahlil, zikir, itu Islam. Giliran masalah ekonomi, tanah-tanah disunter, itu sudah 5 RW, bukan punya orang Islam lagi, itu bukan urusan Islam. Itu percaya, beriman kepada ajaran Islam sebagian, nggak beriman kepada Islam yang lainnya, dia parsial, nggak komprehensif belajar Islamnya, ma'rifatul Islamnya itu baru sepotong, baru setengah. Kalau saya ilustrasikan ini kayak orang megang gajah, matanya ditutup. Coba kalau kata orang megang gajah, matanya ditutup, belum pernah ngelihat gajah, apa dia bilang? Dia bilang gajah itu apa? Gajah itu belalainya panjang. Kata yang megang kakinya, kata siapa? Gajah itu belalainya panjang. Yang benar, gajah itu kakinya gede. Kata yang megang kupingnya, nggak benar itu yang ngomong gajah itu kakinya gede. Yang benar itu gajah kupingnya lebar. Yang kata beda badannya itu, oh kata siapa? Ente semua salah, ente semua keliru, ente semua salah memahami. Yang benar gajah itu badannya besar. Bisa dibayangkan kalau umat Islam di Indonesia, jamaah kita Masjid Al-Wataniyah itu memahami Islam setengah-setengah. Padahal kalau kita mau membuka itu mata, mau melepaskan, menanggalkan penutup mata, sehingga kita bisa melihat itu Islam dengan sebenar-benarnya, melihat Islam sebagaimana Rasulullah SAW melihat agama Islam, insya Allah kita akan melihat Islam itu gajah dengan sempurna. Benar Islam itu urusan badan, benar gajah itu urusannya belalainya panjang, benar gajah itu punya telinga yang lebar, punya kaki yang besar, punya buntut yang panjang. Semuanya itu diatur dalam ajaran agama Islam. Kenapa? Dia sudah buka itu matanya yang tertutup, dan dia sudah ma'rifatul Islam. Nah, mengenal agama Islam. Ya, oleh karena itu maka ada satu adagium dalam agama Islam, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Apalagi kalau banyak ternyata ajaran-ajaran Islam yang indah ini banyak yang tertutupi oleh pemeluknya, ya. Ya.
Islam dianggap teroris, giliran ada bom aja Islam yang dicecer begitu. Padahal kalau kita baca itu tidak ada satupun ajaran Al-Quran, ajaran baginda Nabi yang mengajarkan terorisme, tidak ada. Tapi kenapa Islam itu identik dengan terorisme? Karena mungkin sebagian umat Islam itu mempelajarinya Islam itu secara keliru, sehingga sikapnya sikap mencerminkan terorisme, tidak bersahabat, jangankan dengan non muslim, sama orang Islam aja berantem gitu. Jadi Islam yang rahmatan lil alamin itu tertutup oleh sikap-sikap sebagian kaum muslimin yang memahami Islamnya itu radikal. Makanya wajar kalau ada hal-hal yang bersifat radikalisme, lalu kemudian orang menisbatkan, oh itu kerjaannya orang Islam. Karena memang sebagian dari kita sikapnya itu tidak mencerminkan Islam itu rahmatan lil alamin. Jangankan kepada orang-orang kafir yang Rasulullah itu mengajarkan, kita tidak boleh menyakiti orang kafir karena dia berbeda agama dengan kita. Tapi ternyata kita sama orang Islam aja pada berantem urusan sederhana. Dulu pernah kita bahas masalah kunut nggak kunut, kita berantem. Kita pakai kunut, masjid nggak pakai kunut, kita pindah masjid. Masalah usoli apa nggak pakai usoli, kita berantem. Masalah naro ini dadanya saat takbiratul ihram di dada apa di perut, apa di antara dada dan perut, kita berantem. Masalah tahlil tidak tahlil, masalah jari-jari digerak-gerakan atau tidak digerak-gerakan, kita berantem. Masalah NU, Muhammadiyah, Persis, beda ormas, kita berantem. Apalagi nanti pilkada, beda partai, kita berantem. Kenapa? Kita tidak mencerminkan Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga wajar kalau orang-orang di luar kita menganggap, oh itu toh Islam, yang tidak toleransi terhadap umat beragama. Jangankan terhadap umat beragama, sama umat satu agama saja dia tidak bisa akur. Makanya dia memahami Islam itu secara parsial, sepotong-sepotong, setengah-setengah. Kalau dia mau buka itu tutup matanya, buka lagi kedua telinganya, dia pelajari Islam dengan baik, Islam yang diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah. Insya Allah Islam itu bukan seperti yang kita saksikan pada hari ini. Masalah politik sama, Pak. Oh, saya kalau di masjid ceramah tentang politik, udah besok lagi nggak diundang ceramah tentang politik. Ustadz ini ngajarin politik. Ya. Padahal politik itu bagian dari ajaran Islam. Ini sekali lagi Pak, saya tidak menggiring Bapak dan Ibu sekalian untuk memilih partai politik tertentu. Mohon maaf, perlu saya tegaskan karena saya bukan anggota partai politik secara struktural. Yang ingin saya sampaikan bahwa masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya itu tidak ada satupun yang tidak diatur oleh ajaran agama Islam. Islam itu komprehensif, Islam itu sempurna. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku pada setiap negara, Indonesia, Arab Saudi, negara Eropa sana, di mana saja di Afrika. Islam itu adalah agama yang sempurna. Dan mohon maaf kalau ternyata kita umat Islam di Sunterjaya, jemaah Masjid Nurul Syifa, nanti pada saat kita tidak mau berpolitik, Islam itu cukup di masjid-masjid saya, nanti bakalan terjadi itu apa yang dikatakan oleh Erbakan, Muslim yang tidak peduli dengan politik akan dipimpin oleh politikus yang tidak memperdulikan Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan itu terjadi hari ini. Banyak kebijakan-kebijakan pemimpin-pemimpin kita yang ternyata banyak merugikan kondisi dan cita-cita umat Islam. Gara-garanya sederhana, giliran nyoblos kita ambil itu duit orang-orang yang nyogok, sehingga yang jadi anggota-anggota parlemen yang membuat kebijakan-kebijakan di tingkat pusat itu bukan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kenapa? Karena kita Islamnya cuman Islam masjid, bukan Islam parlemen, bukan Islam ekonomi, bukan Islam sosial, bukan Islam politik, bukan Islam
Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamnya parsial, setengah-setengah, sepotong-potong, tidak komprehensif, tidak lengkap, sehingga perlu kita ma'rifatul Islam, mengenal lagi apa sebenarnya Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan nanti pilkada 2007 gubernur kita orang Islam, insya Allah. Kalau sekarang mau jaga lagi, mudah-mudahan masuk Islam, amin ya robbal alamin. Yang penting kita sih, yang penting orang Islam, sebab cuman Islamlah itu yang akan Allah berikan keberkahan pada saat seseorang itu memimpin, apalagi yang dipimpinnya adalah orang-orang yang beriman. Tadi udah bunyi suruk ya. Baik bapak-bapak sekalian, waktunya sampai bunyi bel katanya sudah bel. Saya khawatir ada jamaah yang punya kegiatan lain sehingga terganggu oleh kajian kita. Kan tetapi kalau ada satu saja pertanyaan, kalau bisa dijawab saya jawab, kalau tidak kita tutup karena waktunya sudah selesai. Kepada bapak ibu sekalian kami persilahkan. Baik, tidak ada. Ya, mudah-mudahan poin-poin nanti ini kita belum bahas tentang apa itu Islam, Pak ya. Cuman baru ngebahas muqaddimah, kenapa sih ini kok apa ketua masjid kok bahas ma'rifatul Islam, memangnya kita kagak kenal Islam apa begitu Pak ya, kira-kira ya. Ini ternyata luar biasa sekali, pemikiran yang sangat cerdas. Biar apa? Karena memang banyak di antara kita, di antara kaum muslimin ini yang belum paham Islam yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kalau kita sudah paham pentingnya ini, nanti pekan-pekan yang akan datang pada saat saya diizinkan untuk kembali mempresentasikan ahamiyatul Islam, maka semuanya dapat kita pahami dengan baik sehingga kita dapat beribadah dengan baik, dan mudah-mudahan dengan amal ibadah kita yang baik itu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pilihan kosakata yang kurang berkenan, ada intonasi suara yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Ini cuma pembawaan pribadi, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bersedia memaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.